tidak diterima salat seorang perempuan allati zaujuha 'alaiha sakhitun, yang marah suaminya. Urinang semayang Allahu Akbar, lako bengeh mulai beklam sampai saciu lihura golom di pemaah kurumah dua semayang de semayang ber Quran ini nang meratekli la tuqbalu, melimang tan keterima. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, Sabtu yang lalu kita sudah membaca bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada hambanya yang diterima amalnya, maka hamba itu dia mendapat keberuntungan. Dan ada juga sebahagian hambanya yang ditolak amalnya, jadi dia manusia yang merugi. Jadi laksana kita pergi memancing, ada sebahagian ketika pulang dia punya bawa ikan karena dapat dari pancingan, ada juga yang sampai sore hari pulang sia-sia, tangan hampa, capek, duduk, tapi tidak dapat apa-apa. Seperti itulah hamba Allah, ada yang sebentar saja dia beramal diterima oleh Allah, ada yang capek, susah payah, tapi ternyata tidak diterima. Itu sudah kita baca pada Sabtu yang lalu. Menyambung dengan apa yang sudah kita sampaikan, pada hari ini kita baca satu hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina." Summa zakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadaihi ila samai ya rabbu ya rabbu wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabulah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, ya, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyib." Sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Makna thayyib di sini, Allah Ta'ala maha suci daripada kekurangan. Itu makna daripada thayyib. La yaqbalu illa thayyiba. Tidak menerima ia Allah kecuali akan yang baik. Itu hadis. Summa, kemudian Rasulullah zakarar rajula, menyebut seorang laki-laki, cerita
yutilus safara, yang jauh dia musafir. Ash'asa, yang membuat rambutnya kusut. Oh, mukrupe. Ya, hana mutumaya sugol oh karena jiuhat perjalanan. Agbara, berdebu. Rambutnya berubah karena berdebu. Yamuddu yadaihi ila samai, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, artinya berdoa. Ya Rabbu, ya Rabbu, dia mengatakan wahai Tuhan, wahai Tuhan, ya Rabb. Wa mat'amuhu haramun, padahal makanannya itu haram, dia makan haram. Wa masyrabuhu haramun, minumnya juga haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga haram. Wa ghuziya bil harami, dia juga sarapan pagi dengan yang haram. Fa anna yustajabulah, lalu bagaimana Allah menerima doa baginya. Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini disebut Allah itu baik, tidak diterima kecuali amal yang baik. Dan Rasulullah mencontohkan seorang laki-laki yang jauh perjalanan, musafirnya sudah jauh. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang musafir itu diterima doa. Karena disebut di sini orang musafir. Ash'asa aghbara, yang tidak lagi rapi. Nah, jadi orang yang tidak rapi, boleh jadi karena miskin, itu mungkin salah satu penyebab diterima doa. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangan ke langit. Di sini menunjukkan bahwa kalau kita berdoa angkat tangan. Jadi menyambut doa hana berjarau anyan sombong. Jika telah kepeng, telah ke berangkat pu bagom hana dapat jarau. Yang kun anggar. Nah, gibanci torko tiba. Nyala urang yang han kena bipi male karena kamu nojarau. Lagi nyan kita melekai Allah karena nah hadis gepegah. Ketika hamba mengangkat tangan berdoa, Allah malu menolak. Jadi bawa berjarau atem doa. Di sini menunjukkan bahwa kalau berdoa kita angkat tangan. Apa dia ucapkan? Orang yang musafir ada syarat diterima doa sama dia karena dia musafir. Kemudian pakaiannya tidak rapi, ada juga salah satu sebab diterima doa karena dia dalam keadaan susah. Lalu dia mengangkat tangan, juga penyebab diterima doa. Diucapkan ya Rabbu, ya Rabbu, ya Tuhan, ya Tuhan. Doa dalam keadaan merantau, tanya dalam susah, kemudian tabut jaro tamu doa, fa'anna yustajab, padahal hana diterima doanya. Syarat karena ada safir, ada susah, ada angkat tangan, ada menyebut nama Tuhan ya Rabbu, ya Rabbu. Tapi tidak diterima doa. Kenapa tidak diterima? Wa mat'amuhu haram, karena kita makan haram. Mungkin orang punya kita makan, mungkin makanan yang tidak halal kita makan, atau hasil daripada perbuatan haram kita. Wa masyrabuhu haram, kita minum juga
minuman haram. Memang kopi, tapi harga kopi yang kita beli itu uang haram. Wa malbasu haram, pakaian yang kita pakai juga haram. Wa uziya bil harami, sarapan haram juga. Ini salah satu penyebab tidak diterima doa atau tidak diterima amal. Hadis ini salah satu daripada hadis-hadis yang dibangun hukum Islam, yang diletakkan sebagai dasar Islam. Di atas hadis inilah kita umat Islam menjadi pegangan untuk memakan yang halal dan untuk meninggalkan yang haram. Dan hadis ini juga lengkap manfaatnya dan sangat besar manfaatnya untuk mewujudkan persatuan orang mukmin. Karena dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman sampai kita mencintai orang lain apa yang kita cintai pada diri kita. Kalau kita mencintai makanan kita halal, minuman kita halal, pakaian kita halal, kita sarapan juga dengan halal, rumah yang kita buat uang halal, tentu kita mencintai juga orang lain, saudara-saudara kita, supaya mereka juga semuanya harus sumbernya halal. Maka di sana akan kita bangun sebuah kesatuan supaya mereka saudara-saudara kita untuk berbuat sesuatu yang halal. Nah, inilah yang disebut bahwa hadis ini merupakan pokok daripada mewujudkan persatuan orang mukmin. Karena kita benci makan haram, berarti kita juga tidak mengajak orang lain untuk makan haram. Jadi tanya agen buntut tapakat ngon tayu bejut ke sales buntut nyan berarti tanya hana tak cinta kepada saudara tu bek terlibat lambut harum. Ada mudih tanya wakaruh lambut harum tak pegah bahasa Arab ikah bek. Nah, ilmunya kuno tobat. Nah, bek sagak-sagak kami yang buntut. Yang contoh. Dan berjalan di atas batas-batas syarak. Hadis ini bisa salah satu untuk kompas, barometer dalam perjalanan hidup kita. Hadis ini sudah ditafsir ya, oleh salah seorang ulama, Imam Nawawi. Di situ disebutkan la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak terima kecuali yang thayyib, yang baik. Kabul kalau makna bahasa kita sering dengar. Nah, supaya kita doa makbul, ibadah makbul. Nah, yang sering dah dengar. Nah, iban bu makbul. Makbul nal heboh pengertian makbul. Ada makbul yang betul-betul amal itu diterima oleh Allah.
menjadi amalan. Menjadi amalan. Ada juga makbul maknanya hanya untuk sah saja, tapi tidak jadi amal. Nya kabul ci kebunan. Ya. Seperti bunyi hadis, la yaqbalullahu salatal mar'i hatta yatawadda. Allah tidak terima salat seseorang manusia yang berhadas sampai dia berwudu. Kalau sudah berwudu sudah diterima. Nyan makna makbul di sini sah. Sah semayang. Nyan makna makbul. Kipan makna sah, tidak disuruh ulang lagi. Kita salat zuhur umpamanya menutung aurat, berwudu benar, lalu rukun 13 yang kita laksanakan betul, apalagi menghadap kiblat benar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Salat itu menurut pandangan syara sudah sah. Tidak ada lagi diperintah untuk mengulangi salat itu. Itu makna kabul juga. Sudah sah. Apakah itu menjadi amal? Nya walau nente. Ya, kalau nente. Gambar semayang kata pegawai dia. Gambar. Kali tatungi semayang. Kali tatung aurat. Kemudian tak kebi, tak ruku', tak sujud, tak baca Fatihah roh, tak hadap kiblat, nyang gambar aja kabutui. Tapi gambarnya njit ke semayang atau hana? Nyam pertanyaan. Tak jawab. Menurut yang ke syarat, yang ke tabih tak tempuh prosedur ji, nyan kajiat ke semayang. Dalam pandangan agama. Artinya untuk jihanali payah ulang semayangnya. Bila seorang dia salat tanpa menutung aurat, selesai dia salam, dia harus diulang salat itu. Ai semayangkah golom sah, payah kau ulang lom, karena bunuh siliwur draw ke bekah di akhir deut, anasah semayangkah, bedah semayang lom. Nyan gekun semayang hanasah. Kembalilah kepada kabul, sembahyang yang sah tidak dituntut untuk diulang. Tapi apakah salat itu bisa jadi amal atau tidak? Nah, ini terserah Allah. Diterima atau tidak. Jadi soal sah dengan terima nyolai lain ini. Hidupnya kagak. Hana payah likoh takwa. Jih kai semayang karena nasib syarat. Ada juga makna kabul hanya sebatas mendapat. Ada juga makna kabul salatnya sah, pahalanya tidak ada. Kabul jika contoh. Nasabah hadis dipegah oleh Rasulullah, man shalla fi saubin qimatuhu asyrata darahimi man shalla fi saubin qimatuhu asyratu darahima haramin lam tuqbal lahu salatu. Barang siapa salat dalam pakaian yang harga pakaian itu ada uang haram, niscaya tidak diterima salatnya. Nah, maksud di sini bahwa salat itu tidak dapat pahala. Syarat kasih tutup aurat, wudu'na, bacaan Fatihah betul, rukuk betul, sujud betul, hadap kiblat betul. Tapi bajai ruhat rajiwa.
Ijakrung atra pengegok Siliwa dalam atra takoh penggok nyan semayang nyan sah tapi tidak dapat pahala. Itu juga disebut tidak kabul. Ada satu hadis lagi, la taqbalu salatal mar'ati allati zawjuha 'alaiha sakhitun wala man ata kahinan wala man syariba khamran arba'ina yauman. Nah, ngeri itu. Tidak diterima salat seorang perempuan allati zawjuha 'alaiha sakhitun, yang marah suaminya. Urinang semayang Allahu Akbar. Lako bengeh mulai beklam sampai sajuk lihura golom di pemaah kurma. Kurma dua semayang dek, semayang ber Quran ini nang meratik kli la tuqbalu, melimong tan keterima. Habis ia mata yang nak keterima. Maka ji kita nyala ko be trip-trip bengeh di kurma. Sayang ji. Nah, te ini semayang yang ada pemaahnya, yang ka benar wala puhana kala kemaah ka kupemaah. Kupumenan mangga keterimang semayang ka. Maha hek mentang ka semayang hana keterimang. Oh menyemnana na tajang ka semayang ka kupemaah. Nah, tanah urinang yang nekat. Nah, menyahan pemaah hang semayang, kupuat aku semayang hang keterimang. Nyamnya itu me agamennya nyang ka salah tu. Ya tak begah ya. Ka semayang juga ka kupemaah. Entu lihat ke semayang bengeh kulom. Walaman ata kahinan, dan tidak diterima salat orang yang datang kepada dukun. Urang kahin, urang gertuk pijit. Walaman syariba khamran, tidak diterima salat orang yang minum arak. Arba'ina yauman, 40 hari. Makna tidak diterima di sini, salatnya sah kalau cukup syarat, tapi pahalanya tidak dapat. Ya, peluru. Jadi kembali lagi, makna kabul di sana adalah ada tidak diterima, salatnya tidak sah, ada tidak ada pahala. Tapi yang maksud daripada hadis ini, sah dapat pahala dan salat itu menjadi amalan baginya. Amalan yang menjadi amal inilah yang bisa menyelamatkan seseorang manusia beruntung di hari akhirat. Ya, nyo kenyo yang tak pegah benokan, urang jak kemawi, liuh ke kemawi, naikap, engkut rayu. Nah urang yang jak kemawi dari bengah sampai malam, ate gua empun abih kawi putuh engkut tabotan. Seperti itulah orang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang capek bukan main, tapi ketika dia mati melihat tidak ada apa-apa. Ada seseorang yang biasa-biasa saja, dia ternyata banyak simpanannya di sisi Allah karena amalnya semua itu thayyib. 10 menit lagi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba yashmalu a'malu wal amwalu wal aqwalu wal i'tiqadu. Itu mencakup amal ibadah, mencakup harta, mencakup kata-kata, mencakup juga i'tiqad. Jadi Allah menerima amal yang baik, Allah menerima harta yang baik, Allah menerima kata-kata yang baik, Allah menerima i'tiqad yang baik. Jadi keempat-empatnya harus baik. Harta juga tidak diterima kecuali yang halal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita umatnya untuk bersedekah dari usaha yang halal, karena Allah tidak menerima sedekah
illa makana tayyiban halala, melainkan yang tayyib yang halal. Dorong katanya untuk mensedekah ngempeng hali. Cuma laba sabai ayu takauri mulut ayu 25 dirode. Lama sama lagi tarak ngi. Jauh ingat tabo dimarah mangka mutamah kuto. Nah ci urang nya kalinya kurban maklun 25 bandang yang kagen sabai. Yo umur tijit tertu bosak semen hana mubacut pihu hate pane woi teman. Peng riba, peng judi, macam peng. Golom tak leke kata ju. Makaji tanya yang leke-leke terkahnya tak kalang-kalang urang. Biasa kai ju aju. Lalu penitia kurban galak ke ibak sejih kalake barosa bali publol he kilo lewat jok ju 25. Nyam penitia bangai. Nyam menyangkutanya yang masyarakat tapi puo pelumo nyan peng daripada sabe nyam pegah apa penitia leung hana payah ju kurban. Baku payu engkup masih mentai rumah. Hana kurban hana puo nyangkeun hana jelah yan. Karena tidak diterima oleh Allah. Demikian juga wala yas'adu ilaihi min kalami illa ma kana thayyiba. Allah tidak diterima kalam ucapan kecuali yang thayyib. Dalam firman Allah ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kepadanya Allah naik kalimat-kalimat yang baik dan amal-amal yang saleh diangkat oleh Allah kepadanya. Jadi ucapan yang baik, amal yang baik itu diangkat oleh Allah. Dalam surat Ibrahim Allah mencontohkan kalimatan thayyiban kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa faruha fis sama. Ucapan-ucapan yang baik seperti pohon kayu yang menancap akarnya di bawah bumi, cabangnya ke langit. Contohnya mana kalimatun thayyibah? La ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullah, subhanallah, walhamdulillah, la haula wala. Itu ucapan-ucapan yang baik. Atau amar ma'ruf, itu ucapan yang baik. Nahi mungkar, itu ucapan yang baik. Kemudian wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin. Kalimat-kalimat yang kotor seperti pohon kayu yang kotor juga, yang dia punya akar tapi tidak kuat dan tidak berbuah apa-apa. Tiap uro dikatanya mupat, tiap uro dikatanya cimarut, tiap uro dikatanya dimana. Saya kata belit mata jika hana beres go, yang beres ditanya dua yang tengah tak pegah habayan. Nyan kalimatin khabisatin. Apakah diterima seperti itu? Allah menolak, tidak menerima. Jadi tidak akan mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala illal mu'minuna thayyibun, terkecuali orang-orang mukmin yang thayyib, yang baik. Firman Allah dalam surat An-Nahl, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina. Mereka-mereka yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mereka itu thayyib. Jadi waktu terus malaikat maut tarik nyamong, urang yang tengah tarik nyamongnya dicamong di dalam golongan thayyibin, orang baik amalnya, baik katanya, baik hartanya, baik etikatnya. Nyan urang yang merupa untuk ramu teh jauh laut. Di hari akhirat wa yaquluna gekeul malaikat salamun alaikum tibtum. Salam sejahtera atasmu. Tibtum, kamu baik. Fadkhuluha khalidin, masuk surga kekal. Nah, urang tayyib. Kenan ke tayyib, buat ke tayyib. Adum nan tayyib. Buat sebalik pada tayyib. Tahu agen buntu tayyib. Apa lawana cocok sakai ngenan ni lagu.
to pawang judi tayyib, bang tayyib tukang putang penggego pujung dan berbagai-bagai macam. Nan ke tayyib, nan tayyib. Maka kadang-kadang hana cocok ngenan, payah tabalik nan. Jadi makna tayyib, amalnya bagus, salatnya bagus, tidak ria, tidak ada yang merusak pahala. Yang kedua, hartanya halal, dia mencari sumber halal yang dia keratuki. Yang ketiga, akwalnya, ucapannya juga tayyib. Yang keempat, i'tiqadnya tayyib. Inilah orang yang mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Mungkin ini sekedar, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.